Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Oke, langsung saja saya akan memberikan beberapa gambaran materi untuk pertemuan hari ini. Seperti yang kita telah pelajari di minggu kemarin, ada beberapa teori yang digunakan untuk memahami perkembangan anak dan remaja. Yang sudah kita bahas beberapa teori perkembangan, yaitu ada teori biologis, psikoanalisis, kemudian psikososial oleh Erik Erikson. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori kognitif yang salah satu tokohnya adalah Jean Piaget. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk mengetahui sebenarnya isi dari teori perkembangan kognitif itu seperti apa, kita akan cari tahu dulu tentang siapa sih Jean Piaget itu. Jadi Jean Piaget ini adalah seorang psikolog yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan juga teori perkembangan kognitif. Beliau ini lahir 9 Agustus 1896 di Newcastle, Switzerland. Mengambil juga PhD di University of Newcastle di bidang biologi pada umur 22 tahun. Jadi selain beliau ini mengamati perkembangan anak dalam hal kognitifnya, artinya dari sisi ilmu psikologi, tapi beliau juga ternyata memiliki ketertarikan dalam bidang biologi, yaitu zoologi. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa mau baca lebih lanjut, bisa coba dicari tentang beberapa penelitian atau beberapa paper yang Jean Piaget ini buat terkait dengan bidang biologi. Nah, hal yang selanjutnya akan dibahas adalah terkait istilah-istilah yang muncul dalam teori kognitif Jean Piaget. Dan istilah-istilah ini mungkin beberapa sudah sangat familiar ya oleh kita semua. Karena ini istilahnya bisa dibilang umum, tetapi juga ternyata digunakan secara khusus dalam teori pendekatan kognitif. Kita akan mulai dari yang pertama, ada di sebelah sini, yaitu organisasi. Seperti halnya organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita, misalnya kalau dulu di SMA pernah ikut organisasi OSIS, organisasi siswa intrasekolah, itu kan merupakan gabungan dari siswa-siswa yang di situ memang memiliki tugas tertentu, misalnya untuk membuat acara-acara terkait dengan kesiswaan. Nah, organisasi dalam teori kognitif ini diartikan sebagai sebuah kecenderungan individu untuk menyatukan berbagai skema menjadi satu kesatuan sistem. Jadi artinya setiap individu itu memiliki skema yang kemudian skema-skema itu dijadikan menjadi satu sebagai sebuah kesatuan sistem, akan menjadi sebuah organisasi gitu. Nah, skema itu sendiri apa sih? Skema itu bisa diartikan sebagai sebuah cerita, sebuah persepsi mungkin ya dari seorang individu yang itu bisa dibilang sebagai pengetahuannya dia tentang sesuatu. Kalau di sini diartikan sebagai pengalaman yang secara tetap ini mengalami perkembangan seiring dengan informasi baru yang diperoleh. Jadi, skema ini sifatnya dinamis. Ketika seseorang mendapatkan informasi baru, dia cenderung akan mengubah skema yang telah dia miliki. Dan dalam penerimaan entah dia akan setuju dengan informasi baru atau kemudian hanya mengambil beberapa informasi baru, itu ada proses yang disebut sebagai adaptasi. Nah, adaptasi itu apa sih? Seperti juga di pelajaran misalnya biologi ya, ada yang namanya adaptasi, ada adaptasi morfologi atau fisiologi. Yang itu adalah proses untuk menyesuaikan diri. Sama halnya di sini, dalam perkembangan kognitif seseorang, adaptasi. Jadi penyesuaian diri itu disebut sebagai adaptasi. Adaptasi dalam teori kognitif ada dua hal. Yang pertama adalah asimilasi, artinya merubah lingkungan sesuai dengan diri sendiri. Jadi yang diubah lingkungan. Dalam sebuah literatur, contohnya adalah misalnya seorang anak itu ingin memakan sebuah biskuit
karena dia tahu bahwa biskuit itu agak keras, maka dia harus mengunyahnya sebelum ditelan. Jadi tidak ditelan mentah-mentah begitu. Jadi diubah menjadi sesuatu yang kemudian bisa diterima olehnya gitu. Kemudian akomodasi. Akomodasi ini adalah membuat sendiri sesuai dengan lingkungan yang ada. Artinya kemudian dia mencoba untuk membuatnya sesuai dengan. Di literatur saya baca juga ada seperti ini. Jadi seorang anak dia mempelajari atau mengetahui bahwa bentuk itu namanya coklat dengan ada belang-belang misalnya kayak gitu. Nah, ketika dia melihat secara langsung karena dia itu belajarnya melalui buku cerita, ketika dia melihat langsung seekor rusa, dia mengasosiasikan si rusa itu sebagai seekor sapi. Kemudian ibunya bilang bahwa itu anaknya bilang bahwa itu adalah seekor sapi. Kemudian ibunya bilang, itu bukan seekor sapi, tapi itu adalah seekor rusa. Artinya memang ada proses untuk mendapatkan informasi baru oleh si anak itu. Yang pada bagian contoh yang ini adalah contoh asimilasi, sedangkan akomodasinya adalah ketika anak mulai tahu bahwa, oh ternyata itu adalah rusa, dia kemudian melihat bahwa di situ ada dua rusa dewasa dan satu rusa kecil. Kemudian dia mengasosiasikan sebagai, oh ini berarti adalah bapak rusa, kemudian ibu rusa, dan anak rusa. Begitu. Karena dia mencoba untuk menyesuaikan skema diri dia itu dengan lingkungan yang ada. Kalau misalnya bagian ini belum jelas, mungkin bisa dicari lebih jauh tentang contoh-contoh akomodasi dan asimilasi. Kemudian, seperti yang kita tahu bahwa dalam proses untuk membuat skema baru dalam diri seseorang, itu pasti akan ada sebuah proses. Yang di sini bisa kita lihat ada proses yang disebut sebagai ekuilibrasi, yaitu proses di mana seseorang itu berusaha untuk menyesuaikan skema lama dengan pengalaman baru. Jadi memang ada proses tarik ulur, proses untuk berpikir secara kognitif untuk akhirnya skema yang lama yang udah dimiliki itu akan disesuaikan dengan pengalaman baru. Begitu. Dan ada dua hal yang perlu dipahami juga tentang disequilibrium dan equilibrium. Disequilibrium ini adalah keadaan ketidakseimbangan yang mengawali perubahan kognisi. Artinya ketidakseimbangan ini muncul dari apa yang dilihat dalam diri dan yang didapat di lingkungan itu berbeda, sehingga perlu ada proses penyesuaian tadi. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan suatu situasi baru atau persepsi baru, makanya seseorang itu nanti bisa ada dalam dua hal. Yang pertama bisa disequilibrium, artinya dia mengalami ketidakseimbangan yang mengawali perubahan kognisi, atau yang kedua equilibrium, yaitu keseimbangan antara skema dengan kondisi sekitar seseorang. Jadi bisa dia berproses dengan ketidakseimbangan dulu, baru ke keseimbangan, atau bisa langsung ke keseimbangan atau skema dengan keseimbangan antara skema dengan kondisi sekitar seseorang itu. Artinya skema diri cocok dengan kondisi sekitarnya. Itu beberapa istilah yang digunakan dalam teori kognitif. Kemudian sekarang kita akan melihat sedikit tentang aspek intelijensi. Jadi menurut Piaget ada 3 hal dalam aspek intelijensi, yaitu meliputi struktur, isi, dan fungsi, yang mereka itu merupakan bagian dari aspek kognitif. Yang pertama mungkin yang sangat menarik dari pernyataan yang Jean Piaget itu adalah struktur kognitif ini menjadi sebuah hal yang jauh lebih mendapatkan perhatian daripada perhatian dia terhadap terhadap isi dari aspek intelijensi. Jadi struktur kognitif ini merupakan mental framework yang dibangun oleh seseorang dengan mengambil informasi dari lingkungan, kemudian dia menginterpretasikan, mereorganisasikannya, dan mentransformasikannya. Jadi struktur kognitif ini merupakan mental framework, artinya merupakan kerangka dari kognisi seseorang, di mana
Seseorang itu mengambil informasi yang ada di lingkungannya, kemudian dia coba artikan, coba dia untuk make sense sendiri, ini masuk akal apa enggak, ini sesuai atau enggak. Nah, itu ada di bagian struktur. Kemudian di sebelah kiri itu bisa kita lihat bahwa membangun struktur kognitif itu bisa dengan dua cara, yaitu seorang melibatkan secara aktif dalam membangun proses. Yang kedua adalah lingkungan di mana seseorang berinteraksi itu penting untuk perkembangan struktural. Artinya begini, dalam membangun struktur kognitif itu, seseorang perlu untuk terlibat secara aktif dalam prosesnya. Artinya dia berperan aktif dalam mengambil informasi sekaligus menginterpretasikannya. Kemudian lingkungan di mana dia berinteraksi itu dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk perkembangan strukturalnya. Artinya, kenapa lingkungan penting? Karena kita tahu bahwa informasi yang diambil seorang individu itu ada dari lingkungannya. Makanya, lingkungan di mana seseorang itu berada akan sangat mempengaruhi perkembangan strukturnya. Bagaimanapun informasi yang didapatkan dari lingkungan. Jadi, struktur kognitifnya pun akan terbentuk dari situ. Begitu. Untuk bagian fungsi, fungsi ini adalah suatu proses di mana struktur kognitif itu dibangun. Kemudian organisme hidup yang berinteraksi dengan lingkungan mempunyai fungsi melalui proses organisasi dan adaptasi. Jadi fungsi ini adalah sebuah proses yang menaungi struktur kognitif yang dibangun. Jadi semua orang gitu ya bisa dibilang yang berinteraksi dengan lingkungan itu memiliki fungsi melalui proses organisasi dan adaptasi. Organisasi tadi kan kita lihat bahwa sebuah proses untuk mengumpulkan skema-skema menjadi suatu kesatuan. Dan adaptasi itu adalah sebuah proses juga untuk menyesuaikan diri. Artinya dari dua proses itu akhirnya seorang individu itu akan memiliki fungsi yang di situ juga menaungi proses terbentuknya struktur kognitif. Mungkin kalau penjelasan ini cukup abstrak ya, teman-teman mahasiswa. Dan kalau misalnya belum terlalu paham, bisa coba nanti membaca lebih jauh jurnal yang telah saya share ke teman-teman. Nah, ini adalah model pembelajaran dari Piaget. Seperti kita tahu yang tadi bahwa seorang individu itu punya skema. Mungkin mudahnya kalau bagi saya memahami tentang skema ini adalah persepsi yang dimiliki oleh individu saat itu juga. Jadi skema ini dimiliki oleh siapapun kayak gitu. Apalagi anak-anak kayak itu. Dia mungkin pengalamannya itu masih sedikit, tapi bagaimanapun dia tetap memiliki skema tertentu dalam dirinya. Nah, skema ini akhirnya misalnya di bagian selanjutnya, dia mendapatkan stimulus, yaitu situasi yang baru. Nah, di situasi yang baru ini, nanti akan ada proses ekuilibrasi. Nah, ekuilibrasi ini adalah tadi, proses di mana seorang individu berusaha untuk menyeimbangkan, gitu. Menyeimbangkan antara skema yang dimiliki dengan lingkungan atau situasi baru yang ada. Nah, ketika dia langsung menuju ke equilibration, dia akan melanjutkan prosesnya dengan asimilasi. Asimilasi tadi adalah proses di mana lingkungan itu dicoba untuk disesuaikan dengan dirinya, sehingga situasi baru itu muncul, dan akhirnya seseorang akan memiliki skema yang baru. Gitu. Nah, ketika dia tadi mulai dari awal, dari skema, kemudian lanjut kepada situasi yang baru sebagai stimulus, tetapi dia akhirnya melalui proses disequilibration, artinya proses ketidakseimbangan, dia akan menuju apa yang disebut sebagai akomodasi, mencoba untuk menyesuaikan dirinya sendiri dengan lingkungan yang ada. Hasilnya apa? Ketika dia mampu menyesuaikan dirinya sendiri dengan lingkungan, maka dia akan mencapai yang disebut dengan equilibrium. Di situ masih equilibration. Itu kalau misalnya dalam bentuk proses ya, kalau dalam bentuk stage itu equilibrium.
Dari equilibrium tersebut, maka akan lanjut ke situasi yang baru yang dia peroleh. Sedangkan, kalau dari proses akomodasi tadi, menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, tetapi tidak berhasil, dia akan kembali ke proses yang disebut dengan disequilibration. Jadi kembali pada ketidakseimbangan yang dia temukan. Berproses lagi, akhirnya mencoba mengakomodasi dirinya dengan lingkungan, nah nanti tinggal dipilih. Ketika berhasil, maka akan seimbang. Ketika tidak berhasil, maka tidak seimbang. Kemudian proses bergilir lagi. Ketika proses terjadi menjadi seimbang, dia akan menemukan situasi baru atau pandangan yang baru dari suatu skema. Jadi prosesnya terus-menerus seperti itu. Itu yang digambarkan oleh Piaget tentang model belajar. Nah, sekarang selain tadi ada um, tiga hal dalam pemahaman kognitif, yaitu struktur isi dan fungsi, intelijensi, atau intelektual, kemudian ada juga model belajar yang disampaikan oleh Piaget. Sekarang ada yang bagian selanjutnya adalah 4 tahapan perkembangan kognitif anak yang diteorikan oleh Piaget. Pertama dimulai dari tahap sensori motor, usia 0 atau lahir sampai 2 tahun. Apa sih yang terjadi saat itu? Ternyata aktivitas kognitif itu terpusat pada aspek alat indera. Artinya bagaimanapun anak usia 0 sampai 2 tahun tentunya dia masih sangat tergantung pada alat-alat indera yang dia gunakan, misalnya dengan indera penglihatan, yang melihat sesuatu, kemudian indera gerak, dan lain sebagainya. Karena tentu bisa kita pahami bahwa mobilitas dan cara dia untuk bisa mendapatkan informasi masih cukup terbatas gitu. Artinya dalam tahap ini anak itu hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan melalui alat indera ya tadi, karena dia cukup terbatas dalam hal pergerakan serta kemampuan untuk berkomunikasinya dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Apa yang terjadi di situ? Ternyata anak usia 2-7 tahun ini mereka menunjukkan aktivitas kognitif yang lebih meningkat daripada tahap sebelumnya. Tentu saja ya, karena mungkin anak akan semakin cukup luas kayak gitu, karena usia 2-7 ini mereka sudah masa prasekolah. Mungkin kalau 7 tahun sudah mulai SD kelas 1 ya, di mana lingkungannya itu semakin luas. Jadi aktivitas kognitifnya itu akan semakin luas juga, karena dia sudah mulai banyak exposure atau banyak untuk mendapatkan pengalaman dari luar dirinya. Meskipun kita tahu bahwa untuk usia 2-7, aktivitas berpikirnya belum terorganisasi seperti halnya misalnya anak-anak yang lebih dewasa. Meskipun dia sudah sedikit lebih mampu untuk menunjukkan aktivitas kognitif yang baik, hanya memang secara organisasi apa yang disampaikan misalnya tidak terlalu struktur dengan baik. Oke, selanjutnya tahapan usia 7-11 tahun. Ini tahapan operasional konkret disebutnya. Ini anak-anak usia SD ya. Apa sih yang terjadi di situ? Anak itu mampu menggunakan pemikiran logika atau operasinya. Artinya dia mulai mampu memahami dan bisa menjelaskan kepada orang lain tentang apa yang dia pikirkan. Tetapi hanya untuk objek yang fisik. Sesuatu yang memang real, sesuatu yang nyata. Untuk sesuatu yang abstrak, belum bisa untuk menjelaskan secara jelas gitu ya. Dan di sini egosentrisnya itu berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Artinya begini, mereka mulai ada kesadaran untuk menjaga sesuatu dan mereka apalagi di usia ini kan anak-anak sudah senang banget bermain. Jadi egosentrisnya mulai berkurang ketimbang untuk anak-anak dalam tahapan praoperasional di mana biasanya mereka
misalnya punya makanan, tidak mau berbagi dengan temannya, itu sangat biasa untuk ditemuin di anak-anak usia operasional 2 sampai 7 tahun. Sedangkan kalau misalnya di tahapan usia 7 sampai 11 mereka mulai 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 suka berbagi dengan temannya, karena bagaimanapun mereka akan cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebayanya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap operasional formal. Usia 11 sampai 15 tahun. Sebenarnya ini 11 sampai selanjutnya kayak gitu ya, 11 ke atas. Jadi anak itu dapat menggunakan operasi-operasi konkret untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Jadi operasi konkret tadi adalah berdasarkan pada sesuatu hal yang fisik. Sekarang dia ternyata sudah jauh lebih bisa untuk membuat operasi-operasi yang lebih kompleks. Operasi maksudnya apa sih di sini? Operasi di sini bisa dibilang sebagai sebuah pemikiran atau cara berpikir. Jadi dia sudah bisa menggunakan cara berpikir konkretnya, kemudian membentuk cara berpikir yang lebih kompleks. Biasanya kompleksnya itu seperti apa? Lebih ke hal-hal yang bersifat abstrak. Anak tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret, ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Jadi mulai bisa membayangkan, mulai bisa untuk berpendapat secara abstrak, tidak harus berpendapat harus dengan melihat suatu benda misalnya, atau melihat sesuatu secara real. Jadi memang kemampuannya untuk berpikir sudah sangat jauh lebih matang daripada tahap sebelumnya. Jadi itu 4 tahapan perkembangan kognitif anak. Ini reference yang bisa teman-teman rujuk. Ini ada jurnal yang pertama, perkembangan kognitif teori Jean Piaget yang saya sampaikan ke teman-teman melalui e-learning. Silakan diakses, dibaca di situ. Itu cukup ringkas menurut saya. Atau yang mempunyai buku Papalia Feldman, silahkan dibaca juga lebih jauh tentang perkembangan teori kognitif. Begitu juga bukunya Santrok, Lifespan Development 2011 atau versi yang lain, silahkan untuk dibaca. Itu dulu yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak video ini. Semoga ada hal yang bisa dipelajari, dan jangan lupa untuk belajar dan membaca lebih banyak materi-materi terkait dengan teori perkembangan anak dan remaja. Gitu dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.